pemirsa, langsung saja kita sambut co-host dan host yang super seksi dan fenomenal, Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Buan Bat, mana suaranya? Penontonnya pada malam hari sangat luar biasa. Ini benar-benar elegan dan eksklusif sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata maupun gaib. Kita sapa dulu penontonnya ya. Sebelah kanan dari mana? Dari Lindu Aji. Luar biasa, Lindu Aji. Enak ya Mas itunya ya. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Siapa kita? Nanya dirinya sendiri lupa dia. Siapa kita? Biasanya orang kalau sering lupa tuh biasanya jarang mandi. Dan satu lagi Mas, jarang mandi sama jarang gosok gigi. Karena yang teriaknya giginya udah habis. Tapi beliau-beliaunya ini adalah sahabat-sahabat saya juga luar biasa. Iya. TS semua Mas ya? Apalagi Mas Ikhwan sama saya Mas dulu. Ikhwan, Nanti beliaunya juga hadir di sini nanti. Wow. Itu sejarah proses bagaimana perintisan, proses alami natural yang hawa murni yang benar-benar akhirnya dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semangat hidupnya itu tidak pernah lelah, tidak pernah namanya bilang capek atau bilang negatif, semua positif. Luar biasa. Ini pun nyapa kepada wanita-wanita cantik Indonesia. Asik. Ini salah satu penonton favorit gua Mas. Ya. Yang mana Pep? Ada yang difavoritin nggak? Yang kumisnya tebel itu loh. Cewek kumisan tebel. Kayaknya di belakang nomor 2 sebelah kiri ya. Belakang nomor 2 Mas itu laki juga Mas. Itu laki. Itu laki, orang jakunnya aja gede banget. Tapi dia kalau udah pegang HP, aduh nggak pernah kayak diiketin itu HP-nya, nggak pernah lepas gini. Aduh, mau update status ya. Ya, sudah. KTP-nya aja statusnya kan menikah atau belum menikah, statusnya masak apa hari ini. Ya sudah, nih yang tengah selalu membeli semangat. Iya. Setiap episode. Oh. Udah, nih yang tengah dari mana? Dari Indonesia Cantik. Ya. Vega sampai yang lagi nih Vega. Oke ya, yang bajunya Semangat. sama aku, semangat ya. Oke, ya sebelah kiri biru-biru dari mana? Wong itu Galuh dari Palembang. Yang sebelah kanan dari mana? Praktek kuak. Ngomong gelepotan nggak jelas. Itu Dari mana? mana? Kuak. Buang. Paling belakang Belakang mana? dari mana? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ini menggambarkan kemeriahan di Studio 9, bukan Marmata Trans 7. Betul. Suasananya sangat meriah dan bebek ya. Meri itu anaknya bebek. Jadi udah meriah bebek ya. Jadi banyak ya. Kayak kuis ya Mas. Dari mana? Ini gerombolan pasukan huru hara. Hara huru. Ini dari
dari semua penonton, Mas. Iya. Bagian sini yang aromanya paling khas. Baik, tema kita pada malam ini temanya sangat luar biasa, inspiring untuk pemirsa di rumah maupun studio dimanapun Anda berada, yaitu The Beginning of Tukul Arwana. Apa? Nah, ngomong-ngomong beginning ini apa? Gue juga tahu. Aku baca tema tapi nggak tahu artinya. Beginning itu apa? Beginning itu ya begitu tuh ya. Makanya lain kali jangan bahasa Inggris doang, pakai artinya di bawah. Udah tahu host kita pinter banget. Bahasamu menghina banget. Beginning apa artinya? Beginning itu, Mas. Hah? Awal mula. Jadi mungkin di episode ini, Mas, menceritakan tentang awal mula lu, dari mulai misalnya dari kelapa dikasih ada tumbuh ini akhirnya di lu gitu loh. Emang mau bikin kue putu apa? Kue putu. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Kalau panjang mulutnya siapa? Kalau lebar mulutnya siapa? Pemirsa. Dari Semarang seneng datang ke sini, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong udah foto-foto sama artis dari tadi ya. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita cantik, seksi dan bertalenta, dan ia merupakan wanita yang pernah menoreh sejarah dalam hidup saya. Dan kabarnya malam ini ia datang bersama pasangan barunya. Penasaran? Langsung aja kita sambut Wulan Guritno dan Wiryanto. Kowe to sing teko to. Seni pasangan romantis. Katanya jeruk purut yang ini bukan hanya sahabat, udah saudara juga. Dulu waktu saya nggak punya duit, dia ngasih duit. Saya sakit didatengin, disuntikin sama dia. Oh iya, Mas, benar, Mas. Nanti ceritanya banyak. Saya nggak mandi-mandi, diseret suruh mandi, semprotin. Emang saya mobil apa? Kembali ke jangan cengas-cengas. Ini temanya inspiring. Diambil sisi positifnya biar kamu hidupmu bisa berubah juga. Berubah jadi orang. Ya berubah nasibnya. Maaf, Mbak Wulan ini ngurusi ini Bengkoang sama Timun. Selamat malam untuk Wulan Guritno yang sangat luar biasa. Selamat malam, Mas. Lama tak jumpa, dirimu semakin cantik saja. Dan sahabat serta saudara saya Ipong, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Sudah sehat. Ya memang suaranya kayak gitu, tapi duitnya nggak ada serinya. Maksudnya itu artinya itu banyak. Ayo, itu palsu. Nyimpen banknya aja di Swiss. Swiss ora jamu ya. Mas, kue ora jamu. Iya. Aku gini-gini orang Jawa tahu bahasa Jawa. Oh, kamu Solo ya. Kue ora jamu. Jamu Dodong semik dilempar pakai kayak gini.
Enggak, bentar, ini acara bukan mama apa topeng monyet. Udah. Anak saya nonton loh. Bapaknya nyari duit kayak topeng monyet. Balik Mas biarin anak Jovan nonton. Itu orang sepedanya Jovan dipinjem. Anaknya yang ngajuin malah. Mas Tukul bisa sampai di titik ini perjuangan panjang ya. Luar biasa. Luar biasa jatuh bawah ini ya kan, batu sandungan ini. Tapi terakhir jadi topeng monyet lagi. Harusnya mereka malu karena yang nyari duit monyet. Jadi yang ngasih makan monyet bukan orang kan. Iya Pak, Bapak monyet apa aja. Enggak Mbak Wulan dulu nih, sebentar ya Mas Ipong ya. Siap. Pak Ipong sebentar ya. Melihat dirimu, saya jadi ingat kenangan kita waktu kita main film bersama. Waktu itu dirimu merasa sulit untuk melakukan sebuah adegan. Adegan apa dan kenapa? Ini Made kenapa ketawanya geli banget? Saya ingat ya. Lo film saya ngetop lo, otomatis romantis itu. Sebenarnya main film sama Mas Tukul itu paling sulit sih menurut aku gitu. Kenapa? Adegan cipokan itu kali ya. Nyangkut loh. Nyangkut. Kamu yang sengaja ngendolin gitu. Katanya nyangkut Pak Ipong. Iya, aku mau kawin lagi. Kalau waktu itu kan aku belum nikah lagi, saya udah nikah lagi, suamiku nonton. Iya. Karena ini menceritakan yang belum aja dulu. Iya. Gimana Pak Ulan? Ya jadi adegannya itu adalah, ini kan pokoknya aku tuh merasa sedih banget karena suamiku tuh tidak aku nggak merasa dia nggak care sama aku lah gitu. Jadi aku ceritanya harus nangis gitu. Harus nangis gitu. Nah sedangkan kalau dengan lawan main aktor lainnya sih ya udah, dengan dia memancing kita kan, lawan main kita bagus, kita pun terpancing gitu kan lawan main. Lah ini suruh nangis tapi mukanya Mas Tukul, aku tuh kayak karena nangisnya tuh bener-bener kayak apa dialognya itu, mas ya udah pulang, kalau nggak salah ya udah kalau gitu pulangin aja aku ke orang tua aku gitu. Oh iya praktekin. Itu adegannya memang itu, maaf ya, itu scene yang paling menurut saya, scene yang paling susah, yang sulit, yang saya anggap ini mungkin di atas 5 take atau 19 take atau 12 take. Tapi ini one take oke langsung bungkus keluar. Enggak, one take oke-nya karena apa? Tadinya ulang terus kan nggak bisa aduh gimana. Terus akhirnya ya udah sutradaranya bilang kita cari solusi deh gitu biar one take, karena kita ngejar scene yang lain. Solusinya. Jadi dia mau masuk ke sini, pandangan aku di sini. Tangan lu. Ini maaf ya, ini pelan-pelan ya, ini kena itu kecepet. Ini modal loh. Makanya waktu itu dialognya. Pokoknya waktu itu dialognya kamu tuh takut kehilangan aku banget lah. Ya, ceritanya memang begitu. Itu kan cerita. Tuh, ceritanya. Tangan belum. Rolling Pep. Kamera. Ya, siap ya. Jangan kamu. Jadi kalau nggak salah ini kan filmnya udah lama banget ya, berapa? 9 tahun lalu ya? Iya, sudah. Udah 9 tahun lalu, terus dialognya. Tapi diputer-puter kalau nggak salah tuh Mas Tukul tuh jadi businessman hits banget. Orang kaya yang sibuk. Iya, orang kaya. Jadi istrinya tuh sedih, ditinggal terus di rumah, cemburuan gitu. Cemburuan. Yuk. Jadi Mas Tukul yang nangis. Udah. Tenang. Mas nggak pernah punya waktu buat aku, ya udah kalau gitu pulangin aja ke rumah orang tua aku, Kalau aku ingetnya yang ini,
Yang ya dulu gitu, jadi ketawa belum ketawa. Iya, Akhirnya- geli, nanti ketawa geli. Geli sama jijik. Geli sama jijik ya beda, Pak. Jadi Tapi aku terakhirnya berhasil ya. Berhasil, Terus Bang. akhirnya suami istri baikan, terus pelukan, terus cium. Oke, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Tapi aku ingatnya waktu saya ngasih bunga itu loh ya. Yang mana, Itu Mas? pintu itu ada pintu nih. Masih inget namaku dulu nggak? Namanya apa dulu? Siapa? Siapa namanya ya? Warsi, dulu? Warsi. Lupa. Orang kaya warsi. Terus bahasa Inggris. Gimin. Ini saya bawa bunga. Bunga. Ulan. I want to talk. I want to talk. Pemirsa, seperti apa kisah saya saja? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pat. Oke, masih di Bukan Pat. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Kembali ke Mas Tukul. Laptop mau nanya ke Mas Ipong dong. Emang bener ya kalau dulu Mas Tukul pernah susah banget disuruh mandi, sampai digotong 3 orang. Gimana ceritanya? Asemi buka kartu. Sampai digotong. Gimana? Waktu itu kan kita kan mau lomba di Jakarta, terus nginep di Klender, Ya, toh. lomba lawak. Kita Tapi pengen berempat, ubah nasib. di mau lomba lawak berempat, kita sudah bangun semua, tinggal dia yang belum bangun. Dibangunin katanya, awakku loro kabeh. Awakku loro tuh kan Badannya Badan sakit sakit. semua. Iya. Ya, kita bertiga nggak sabar, wong ini jamnya kan sudah mau habis. Kita gotong aja, kita bawa ke sumur pompa, sudah semua. Bener, saya ingat saya di tempat saudaramu. Itu tahun berapa, Mas? Tahun berapa? 83. 83. Ya. Udah berbentuk begini tapi. Ya, bentuk Belum begitu sempurna. Belum begitu sempurna. Belum begitu Oh, sempurna. masih dicicil. masa belum begitu sempurna. Ya dulu memang bener apa kayak saya rasakan yang males banget itu disuruh mandi itu diseret 3 orang itu diangkat di umur pompa dipegangin. Mana tuh ada Bagong, ada Ipong, ada Digosok gitu ya. Pakai sikat WC apa pakai Jahat amat. Ya. Sikat WC. pakai apa? Pakai abu gosok. Memang saya ini panci apa? Tapi alhamdulillah setelah mandi terus ikut lomba, alhamdulillah kalah. Salah beneran. Kalah. Yang menang Bagito waktu itu. Bagito. Lomba lawak Sri Mulat, aku Ya. masih ingat itu di ini Senayan sini. Senayan. Alhamdulillah kalah jadi menang tak kira. Lo enak itu kalah dulu, akhirnya menang di belakangan. Jangan menang akhirnya kalah. Betul. Betul nggak? Iya betul. Kadang filosofi itu nggak pernah nangkep. Ya sih. tapi jangan juga nyontoin biar nggak mandi dong Mas. Mandi tetap. Terus ya sekarang anandofatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman. Jadi kebersihan itu adalah menjadikan kita bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih semua. Balik ke Sosokan. Dulu mandi pakai apa Pak? Air sumur. Masa sekarang gaya pakai tisu mandinya? Digosok itu ada tisu berapa ini? lap Habis. mobil. Kanebo ya Mas? Untuk Mas Ipong lagi tuh ulang Nggak apa-apa, sebentar. masih pong dulu dong. Bintangmu masih Aries ya? Masih lah. Ya, masa udah pindah berubah? habis kontrakannya. Masa masuk ke kandungan ibu lagi, lahir lagi. Cantiknya nggak hilang-hilang. Maaf ya Mbak Wulan, dulu aku sangat ini berwibawa sekali karena muka itu face itu ada 4 ya, koralois, fermatik, sanguin dan melankolis. Kalau Mbak Wulan itu kan fermatik keras tapi sebetulnya hatinya lembut baik. Bener.
Orang kebanyakan ketipu dengan wajah. Wajah-wajah yang koralois atau fermatik itu nyolu, berarti nyolu. Namanya apa bahasa Indonesia nyolu itu apa ya? Apa Mas? Merayu. Jadi memang benar akhirnya satu frame sama dia jadi lancar dialog saya. Widih. Sayanya yang nggak lancar. Ya, tapi kan akhirnya filmnya top. Iya, Top. Itu yang dirasakan apa sih Mbak pada saat berhadapan sama dia? Patung berhala. Bukan hanya Ya lawan mainnya. Ibaratnya film Aku baru inget namamu di film itu. Dave ya? Dave. Gue ingat, gue nonton. Ya, film kedua saya nanti Basic Instinct berdua. Basic Nggak instinct. fokus aja, nggak konsentrasi, udah. Kan biasanya kita sebelum take itu kita konsentrasi dulu, ya kan? Kamera roll gitu. Ini udah kita rasakan gitu kan, supaya pas action tuh nggak patah gitu, tapi kita udah masuk ke situasinya gitu. Lihat muka dia gitu. Gagal lagi gitu kan. Lucu sebenarnya. Dan adegannya sedih banget bener-bener yang Iya, dimana iya. sih istri itu yang benar-benar I know, tersiksa karena suaminya tuh nggak peduli Terlalu sama sibuk dia. ya. Terlalu Sibuk bisnismen. Oh, iya. Sampai nggak sempat ngurusin Tapi itu muka, gitu. adegan yang paling aku suka ya waktu barengan sama kuda itu asli mirip banget ya. Ada. Adegan itu nggak ada, cuman dia doang yang mirip kuda. Ada bersihin tapi nggak mirip saya dengan kuda. Masih Pong. Nonton lah. Pasti dipaksa ya. Enggak, orang itu pas film itu muncul bioskop kan biasanya penuh. Ini pada pangku-pangkuan sampai Bel. Mas Ipong lagi nih. Kita semua penasaran nih Mas Ipong. Kabarnya Mas Ipong merupakan sahabat dekat Mas Tukul sejak di lomba lawak dahulu nih. Bisa ceritain nggak sih asal muasalnya? Kok GR nanyain tentang diri sendiri? Nah ini tak suruh Apaan belum suruh. belum Mas, belum. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu dia ikut lomba lawak di Semarang. Dia grup, saya perorangan. Dia menang, saya juga menang perorangan. Dia grupnya sama Joko Dewo ya. Iya. Saya perorangan. Karena nggak ada peserta lain sama habis menang, terus kita bergabung sama Paguyuban Lawak Semarang. PLS namanya. PLS. Terus ngadakan lomba lawak, rapat. Akhirnya dia yang disuruh untuk menjaga pendaftaran. Menjaga Pendaftaran lomba. Oh, yang jadi jagain Malu. dendam. Iya. Oke, penjaga. Terus Pak Ipong. Dengan komisi 20% setiap pesertanya. Terus. Wah, Ini malu. Ceritain orang banyak malu. hari pertama jaga nggak ada yang daftar. Gak ada yang daftar. Hari pertama. Takut orang mau daftar. Saya jam 2 datang, tuk, Kul, kamu kok lemes kenapa, Kul? Aduh, Pong, aku belum makan seharian. gila ya. Yang gua denger cerita lu bahagia banget ya. Bahagia apa? Ini malah justru membuat pemirsa di rumah Mas Studio itu inspiring, Bebe. Puasa baru lebaran, nggak mungkin lebaran tanpa puasa dulu. Iya, betul. Jadi harus dengan proses seperti itu. Akhirnya kita jadi lebaran. Kayak lebaran itu sebenarnya tiap hari. Lebaran itu bekerja, gajian itu baru lebaran. Puasa itu bekerja apa? Puasa itu bekerja, gajian itu lebaran. Ya. Jaga dari pagi. Saya pikir kalau ada yang daftar kan dapat duit bisa untuk jajan. Nggak ada yang daftar. Orang itu pedagang di depan saya pada utang tuh. Gua cuma ngeliatin tuh. Akhirnya makan. Ya ini data. Pak Ipong, waktu itu memang berapa biaya pendaftarannya? Kan dapat 20%. Iya. Biaya pendaftarannya masih inget nggak berapa Pak Ipong? 10.000. Berarti kalau dapatnya 2.000. 2.000. Oh, udah 2.000 kagak dapat.
Aku masih ingat itu di depan Wisma Pancasila waktu dulu ada Wisma Pancasila di Simpang 5 itu. 2000 udah lewat loh daftar ini lewat doang. Bagian salah, lu yang jalan Orang lewatin cuma ini apa? Mas. Kalau lu yang jaga, orang salah persepsi, bukan daftar lomba lawak, kayak lomba uji nyali. Tahu sendiri dulu baunya saya kayak apa. Sekarang aja masih. Oh Vega iya, mungkin ada yang mau diomongin. iya Mas, ini ada ini nih Mas Tukul, kalau ngomongin soal masa lalu Mas Tukul, tim kreatif Bukan Empat Mata yang luar biasa ini, kita punya ilustrasi kenangan Mas Tukul dari zaman Bahla dan bersama sahabat-sahabatnya Mas Tukul juga sama Pak Ipong. Nah, seperti apa? Kita lihat cuplikannya. Ini dia nih Mas. Aduh, muka gue nih. Tukul, jam berapa ini Tukul? Ayo buruan. Hai, 9:30. Hai. Kir. Panggilan pada Mr. Tukul. Konopi. Hei, Kamu kemana aja? bawah Pak, nunggu di lobi. Mobilnya mana sekarang? Bawah Pak. Perhatian, Mister Tukul diharap ke atas. Saya ke atas Pak, mobilnya di bawah. Ambil bisa. Alah, iki sama bogong aja Bapak iki. Bong, baca koran aja sampai iki. Ditutup. Terus? Aku ada job. Job ngelawak. Kita datang kemari. Hari ini tunggu. Sabar aja. Kul, mana sih lama banget? Ya, mau sabar tuh, tak ketuk aja ya. Ya. Udah, itu kan. Pak, Assalamualaikum. Pak. Tuh, kan ada orang lagi. Saya dari grup lawak loh Pak. Kapan grup kita dipanggil loh Pak? Udah 3 jaman kita nunggu loh Pak. Oh, acaranya sudah selesai. Lagian di sini kan nggak pesen grup lawak. Gimana sih, Kul? Itu apa sih? Ya itu, yang sopir itu saya ngalami juga itu. Ceritain Lu Mas. dipanggil. Ya, panggil. Tukul ditunggu di pintu depan. Tukul ditunggu di pintu. Kok udah terkenal saya. Baru merantau kok udah nama saya udah terkenal, aku nggak tahu. Nggak taunya saya langsung datang aja bawa sendirian nggak bawa mobil. Terus majikan saya bilang, loh mobilnya mana? Tadi kan katanya Tukul ditunggu di pintu depan, ya saya datang ke depan, tapi sama mobilnya. Mas, itu namanya karkol. Dipanggil Nggak ngerti. drivernya Udah paham mobilnya ya? naik. Nggak paham, udah ngerti. Gimana emang? Terus itu yang acaranya udah beres. Tadi itu udah bener? beres? Ini Bang mungkin bisa diceritain. Gimana? Itu pada waktu itu kan saya didatengin sama Tukul. Pong, Didatengin malam-malam. yes. Bukan didatengin. Maghrib. Horor banget ya. Pas Jumat Kliwon. Pong besok ada job main lawak. Ini di sana di dekat stasiun Tawang, Bonarjo. Oke, berangkat. Utuk-utuk naik Honda kecil itu. Iya, serundul tahun 69. Tahun 69 tuh sana ke tempat orang punya kerja itu lah. Kita nunggu.
nunggu acara demi acara, kita nunggu kok enggak dipanggil. Terus kita nunggu lagi, akhirnya lama loh. Nah saya tanya sama yang punya rumah, Pak, lah ini dagelannya kapan? Loh siapa yang undang dagelan? Jadi Saya ndak ngundang lawak. lah jadinya itu acara apa? Kok bisa ada? Nggak tahu dia ternyata perang sendiri. Mas. Ya mungkin saking hausnya nggak dapet job. Gimana sih? Punya prestasi, Halusinasi ya gitu. punya potensi, tapi kok nggak ada yang manggil-manggil. Atau ada kebetulan ada kayaknya ada orang ngabari, mungkin belum deal ya sistemnya kali, tapi aku sudah ngabari Mas Ipong untuk berangkat. Tapi alhamdulillah Pong ya. Ya akhirnya bisa jadi kayak gini kayak gitu. Iya, Antara lain itu. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan mantan bos saya waktu muda ketika saya masih menjadi seorang kenek. Langsung aja kita sambut Ikhwan Ubaidillah. Ini ngapain? Mas aus. Aus. Gitu mulu aus. Minum dulu. Sini Mas. Bodyguard. Bodyguard suruh kemana nih Mas? Bodyguard sini Mas. Apa sih? Belakang. Afre mah belakang. Afre. Ini bodyguardnya kayak Ari Lasso malahan. Balik galak. Kirain Agung Hercules. Jangan sembarangan ya Mas Ikhwan ini loh. Iwan. Alhamdulillah ya, ketemu Mas Ikhwan ya. Selamat malam untuk Mas Ikhwan, selamat datang di Bukan Mantap. Apa kabarnya nih? Baik, Mas Tukul. Tenang, orangnya slow tapi berkualitas. Wah, kayak kamu gerakannya banyak, makanya banyak. Tapi kerjanya sedikit. Ini tenang tapi akurat, tidak berlete-lete. Ini Mas Ikhwan ini dulu waktu saya polos orangnya, belum ngerti. Suruh nggak taunya tuh nagih duit. Aku boncengan gitu sama dia, wow. Nggak tahu dia ada goloknya. Ini apa Mas Ikhwan? Golok. Jangan macam-macam makanya. Ya kan takut lah orang Mas Tukul yang suruh itu. Apanya? Suruh maju gitu. Aku nggak ngerti ya Mas Ikhwan. Mas Ikhwan kan disegeni di Semarang. Nah, begitu dia orang datangnya mesti bayar. Halo, kayak anak buahnya segitu buahnya coba. 1 lawan 30 orang loh kayak. Kamu mana anak TK beraninya? Balik galak. Untuk Mas Ikhwan dulu ini, laptop penasaran kalau boleh tahu dulu gimana sih ceritanya Pak Ikhwan bisa menerima Mas Tukul sebagai karyawan dan apa yang Bapak lihat dari seorang Tukul waktu itu, monggo. Saya waktu itu lihat Mas Tukul itu kasihan. Karena apa? Pak Iwan ya gimana? Kasihan ya. Mas Tukul kasihan itu. Dia luntang-lantung. Dia luntang-lantung. Begitu saya lihat orangnya kok ini mau bekerja. Setelah itu saya ngomong, Mas Tukul mau kerja apa? Ya kalau seadanya aja sana. Bisa nyopir dah? Ya coba-coba. Mau nyopir nabrak nih. Nggak punya SIM. Punyanya surat izin mingkem.
Tapi setelah nyupir nabrak itu, saya ngomong, Mas, mau ditabrakan lagi? Enggak, saya akan bisa nyupir. Setelah dia belajar, cari SIM aja nggak punya duit. Saya ngomong harus nyupir harus punya SIM. Nah, terus akhirnya saya ngomong temen dapat SIM. Setelah dapat SIM, ya gitu, kerja sering terlambat. Saya ngomong. Bisa aja lu sama orang. Tepat waktu. Tapi terlambatnya itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya gini, karena rumahnya dia sama kantor tempat kita kerja itu kan jauh. Karena harusnya jam 8 udah sampai ke kantor. Mas Tukul ini datang sampai jam 8:30. Ternyata 8:30 malam apa pagi, Pak? Keterlaluan kalau sampai 8:30 malam. Lalu terus saya ngomong gini, kalau dia naiknya kan daya sumsi 2 kali, Mas Tukul, dari mulai di panggung, terus itu berhenti kemana, terus baru jalan lagi dari Pasar Juar ke Pemuda itu kan agak kira-kira berapa kilometer? 600 meter lah. Oh, Tanggung lah. Habis itu akhirnya minta sepeda. Minta yang kecil gini ya, Pak. Sepeda itu biar kerjanya tepat waktu. Melunjaknya baru kerja, telat minta beliin sepeda. Iya, minta sepeda roda 5 lagi. Saya berangkat lebih awal itu lebih terlambat tuh karena waktu datang ke pagian tuh kantornya masih tutup gitu loh. Jadi tak pasin aja gitu. Tapi alhamdulillah. Pak Iwan. Ya habis itu dapat sepeda. Dibeliin, Pak. Ya. Beliin. Ih, baik banget. Udah kerja berapa lama tuh waktu dibeliin sepeda? Ya lama ya, Mas Tukul. Lumayan lah, kurang lebih ada 6 bulan, 9 bulan. Lalu Tapi alhamdulillah. Habis itu dia kerja itu tepat waktu. Bahkan yang tadi Mas Tukul ngomong kantor aja belum buka, dia udah nongkrong. Bener ya? Ya, ternyata orangnya itu tepat waktu. ada lagi Mas, tak dulu. Ya, habis itu kan kerjanya ya. Yang lagi itu. Terus kebetulan kantor ini kan ada perusahaan itu ada uang yang ya ada tagihan ini Mas Tukulnya. Ternyata tak pikir hanya cuma supir, ternyata ya jago berantem juga. Saya orangnya cemen saya. Kalau apa-apa maju duluan. Aku lari dulu. Nanti dilanjut lagi Mas Iwan. Cak Mama tetap bukan Pak. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kembali di Bukan Pat. Ini kira-kira apa yang terjadi ini? Iya pemirsa, sekarang Mas Tukul udah siap ya untuk akekah ya? Ini mau ngapain? Sunat apa ini cukup? Jadi saat ini Di sini doang, nggak di atas juga. cukur pocong. Saat ini udah bersama kita ada Pak Wito. Ini adalah tukang cukur yang biasanya cukur rambutnya Mas Tukul sejak tahun 1800 ya Pak ya? Iya, katanya. Salah. 18 belum Masehi. Silakan Pak. Udah. Ini namanya Pak Wito ya Mas ya? Hati-hati jangan kena Pak Wito. telinga lo, awas. Udah siap. Pak Wito boleh langsung dimulai. Ini kira-kira mau dicukur bentuknya kayak gimana? Kota amal. Ini ternyata rahasia selama ini. Kenapa mulut Mas Tukul nggak selalu panjang? Jadi dicukur di situ juga ya Pak sekalian ya Pak ya? Siap, rambut bukan mulut rambut. Pak Wito, emang nggak bawa cetakannya?
Katanya harus pakai cetakan, Mas. Ini mau nyukur apa mau dilihat-lihat nih? Silakan Pak. Pak, sambil cukur. Mana kayak lihat global. Cukurin Pak. Iya, cukur Pak. Siap, Pak. Bismillah, hati-hati Mas. Iya. Nggak apa-apa, paling palanya hilang. Jangan dong, Pep. Dikit. Oh, botakin aja kayak gua Pak. Nah. Ini nggak suka dibentuk-bentuk. Yang separuh gitu, Pak. dilanjutin minggu depan ya Pak Wito. Pak Wito, emang kalau dulu nih Mas Tukul sering ngutang nggak sama Pak Wito? Belum pernah. Nggak pernah ngutang? Nggak pernah. Itu kalau dulu berapa harganya sekali cukur? Aku kalau 3.000 bayar aja 50 minta kembalian 45 saya. 2.000 doang. Berapa dulu kalau sekali cukur Pak Wito? Waktu itu masih tarif 4.000 saya. 4.000. Itu awal tahun berapa Pak? Mulai mencukur makhluk ini Pak? 92. 92. Iya. Dari dulu kepalanya berubah nggak Pak? Atau tetap begini? Dulu rambutnya hitam, sekarang udah putih. Itu namanya mahkota kebijaksanaan. Jadi kalau tak semir hitam, berarti saya nggak mau meninggalkan dunia hitam. Makanya biarin aja ini. Modelnya selalu gini Pak Wito? Iya. Nggak mau model lain Pak? Mau dipanjangin sebelah gitu? Atau mungkin model jajaran genjang gitu Pak, nyamping? Ini kayaknya pekerjaan yang paling kurang ajar ini tukang cukur ini. Kepala orang dipegang-pegangin terus. Kalau nggak dipegang gimana Mas? Pak Wito? Ya. Oh emang benar dulu waktu cukur Mas Tukul biasanya sambil dicukur sambil main bom bongkar? Ini langganan jenderal-jenderal loh, jangan sembarangan Pak Wito. Di mana Mas Tukul Pak Wito? Pak Sigit Sudarmanto langgananya. Pak Sigit. Loh, Pak Matius Salempang langgananya. Tanya Pak Wito. Iya Pak Wito ya. Almarhum Pak Firman Gani juga. Loh, jenderal semua. Kalau PTIK itu STIK itu di sana semua Mas. Pak Wito, maaf. Ya, siap. Ini bentuk seperti ini emang permintaan dari Mas Tukul atau emang ide Pak Wito? Ini dulu permintaan ya. Permintaan ya. Sambil ngisi koin di sini ada. Pak Wito. Ya. Karena dulu kan Mas Tukul sering cukur di sana, akhirnya jadi banyak nggak pelanggan Pak Wito yang mau cukurnya kayak Mas Tukul gitu? Banyak. Sebanyak. Tapi rambutnya doang kan? Mas, mukanya nggak udah. Selama mencukur Mas Tukul ya Pak Wito? Siap. Suka ada permintaan apa Pak Wito? Ada pesan apa biasanya? Pesan atau misal sekalian dipijitin atau diongkosin? Enggak. Saya suka dipijitin. Enggak. Geli maksudku lagi. Oh geli? Oh geli. Kalau mah cowok. Iya. Dan sampai sekarang masih rutin Pak Wito ya? Masih cukur. Beberapa hari sekali? Atau sehari 3 kali? Seminggu berapa? Sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Biasanya kalau cukur jam berapa Pak Wito? Siang-siang, sore-sore? Jam 9 pagi. Harinya gimana Pak? Harinya khusus? Beda khusus. Oh, hari apa Pak? Rabu. Oh, selalu hari Rabu. Rabu itu pohon itu bisa berbunga, bisa berbunga. Buah akhirnya jatuhin kepalamu Pep. Keren, Pak Wito ya ahlinya ini. Dan sekarang Pak Wito masih tetap menggeluti profesi sekarang ya Pak Wito ya? Masih tetap. Siapa tuh dari dulu kayaknya aku juga pernah main ke tempat Pak Wito ya, yang di sana ya. Cakapan dari sini loh, kelihatan Fek. Itu belakangnya Pep. Dari atas. Memang wajah saya ciluk banget. Gimana? Kayaknya udah Mas, cukup Mas. Sudah cukup Pak Wito, nggak usah diberesin, biarin aja botak sebelah. Stop Mas, nanti malah miring lo cukurannya lo. Jadi sesuai nama yang mbak itu Mas, bibirnya. Oh ahlinya loh Wito ini. Kirain itu. Tapi tempat cukur tempatnya orang curhat. Oh, biasa gitu. mesti curhat di situ ngobrol. Bisa rata ya kayak lapangan golf. Bukan lapangan golf. Apa? Bener loh Pep, rata kayak lapangan futsal. Gimana Pak Wito? Udah Pak Wito? Sudah oke? Telinga udah rata? Sudah. Dikit lagi nih. Tapi kalau komis emang nggak pernah cukur ya? Oh Mas? enggak pernah. Enggak. Emang nggak ada juga. Gigi tak suruh nyukur nggak bisa dia. Oke. Ayo itu. Udah kembaliannya mana Pak Wito? Belum bayar? Kembali. Belum dong. Enggak, saya nggak pernah minta kembalian. Tanya Pak Wito. Iya betul. Ya ngasihnya goceng lebih 1.000 doang. Saya pernah minta kembalian Pak Wito. Sekarang tarifnya berapa Pak kalau sekali cukur Pak? Sekali cukur berapa Pak Wito?
tarif standarnya nih Pak? Standarnya 25 juta. Ribu. Tapi kalau aku ngasih 300, 400. Nah ini Bener? Bener Pak. bener. Itu Lu bohong lu. Sorry, masa Tom Cruise bayarnya 50? Mas Ukul itu kalau habis syukur ingin temen saya yang jahit, bengkel segala tanya udah nyarap belum? gitu. Kalau ngomong belum langsung gerogokan. Mesti saya tawarin. Tawarin itu. Sampingnya kan ada bengkel, ada Bengkel apa Mas? jahit. Suruh, Bengkel, udah mobil. makan belum? Belum, suruh pada makan. Dibayarin? Ya pasti itu ya. Sampai si lain lo ikut makan juga. Ya, Pak Wita kembali ke laptop dulu Pak Wita. Kalau kondisi kayak gini juga nggak apa-apa Wita. udah Pak. Lu bawain laptop ke sini ya. Kasih Pak. Kembali sana ya. Tepuk tangan untuk Pak Wita. Rata loh. Bagus Gimana? loh. Profesional. Rata loh Mantap. cukurannya. Wow, tepuk tangan untuk Pak Wita. Lagi. Masih Pak Wita. Pak Wito. Ada Pak. Pak Wito perfeksionis ya Pak? Iya. Saya pengen dicukur juga Pak Wito. Boleh. Nih kayak gitu. Kayak bocah ya. Diandukin. Tepuk tangan. Ayo Wito, benar. Ini biar diurusin sama Made nih. Dek, tolong Dek. Ayo, ya ini ya. Sini Mbak masuk aja Mbak, apa-apa. Kembali ke laptop. Iya Wito. Silakan Pak Wito. Mbak saya duduk Pak. Sini Pak. Salaman. Salaman. Ada istri Mas, ada istri itu Mas. Oh ada istri. Gitu. Ada istri. Ternyata sama Mas saya. Loh, ini termasuk kelompok PSSI. Persatuan Suami Sayang Istri. Takut juga. Sayang PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Kembali ke luar biasa sekali. Mbak Wulan, gimana nih menurut dirimu sama rambut kotak amal saya udah keren belum ini? Unik. Ya, kayak pemeran film Speed ya. Ini pertama kali. Keanu Reeves ya. Pertama kali dapat inspirasi dari mana? Terus nggak pernah selalu begini kan rambut ya? Ya itu tadi Keanu Reeves itu tadi film Speed itu loh. Speed apa? Speed Tank. Biar lebih seger gitu loh. Jadi mengingatkan orang-orang itu harus banyak sedekah. Karena uang kita juga ada uang orang lain, kebahagiaan kita juga kebahagiaan orang lain. Betul. Kamu kalau ada kotak amal, ada uang 152.000, mesti yang diangkat ini 2.000-nya. Tapi begitu ada penyanyi dangdut, nyawelnya yang merah-merah. Balik ke Tahu. Aku ngikuti ya. Awito. Menurut investigasi laptop sebelum bermodel kotak aman itu seperti sekarang Mas Tukul pernah bermodel rambut polem alias poni samping, gimana ceritanya mungkin? Waktu belum kotak itu Mas Tukul rambutnya itu kan modelnya panjang polem gitu lah. Panjang polem tuh gimana? Ada fotonya nggak? Giring, ada. Blek minggir loh. Ya, blek pinggir terus blek lincung loh ya. Ngiring gitu Pak. Iya, ngiring. Tapi terus tahun 93 saya udah mulai Agak pendek-pendek gitu. ya, lebih fresh kalau ngaca seger. Itu. Loh. Malah kayak Pak Tarno ya. Matanya kayak orang cacingan. Malah kayak Pak Tarno. Balik. Untuk Mas Ipong kerja sekarang ini kembali ke benang merah. Ngomongin lagi tentang masa lalu. Laptop dengar karena dekat dengan istri Pak Ipong, Mas Tukul, jadi sering ke rumah untuk makan siang. Bener nggak ini? Oh iya, dia itu kalau ke rumah
pas lapar langsung ke dapur, makan siangnya senengnya oseng-oseng kacang. Kacang apa, Pak? Kacang panjang sama sambel bawang. Sambal bawang. Langsung aja makan, tahu-tahu pong, aku mangan pong gitu. Saking laparnya yang jarang makan. Dan kalau saya tidur itu malam-malam pulang itu aku tidur kan nggak punya rumah, udah nggak punya rumah, akhirnya lari ke rumahnya Ipong, tahu-tahu udah tidur di belakang rumah, lewat belakang. Pak Iwan, menurut investigasi laptop dulu kan Mas Tukul pernah menjadi penagih utang nih, bener gak sih? Iya. Apa Mas? Pernah nagih sama saya itu kan saya belum ngomong dia sudah pukul kosong loh. Itu kita nagih enggak perlu pakai kekerasan. Kita pakai apa ngomongan aja. Gitu dong, pasti bayar. Tapi ternyata ya tetap bayar berkat Mas Tukul ini. Itu diajak karena wajahnya angker, Pak Iwan. Nah, lihat Mas Tukul ini ya, saya aja terus teman saya marah, ketemu Mas Tukul jadi nggak marah. Maka yang ditagih ini nggak tahu ternyata nggak pakai ini cuma Mas Tukul main pukul, tapi ternyata terbayar Mas ya. Kalau Mas Ikhwan itu ahli bela diri, jadi Mas Ikhwan ini bela diri apa aja bisa. Mau tendangan muter 7 yang taekwondo kayak apa, Muay Thai juga ya? Iya, dia beliaunya itu ahli. Makanya anak buahnya seger-seger semua tampil. Sehat semua. Satu orang banding 30 orang. Nih, teko kamu. Ini Mas Iwan. Nanti ngobrol lagi Mas Iwan. Ini kayaknya durasinya tadi. Pak Wito sebentar, Pak Wito. Mau mandi dulu nggak apa-apa? Jangan ngomong. Oke, masih dibuang Pak. Pemirsa, ada pepatah mengatakan bahwa orang yang paling lemah adalah orang yang tak bisa mencari teman, tapi yang lebih lemah dari itu adalah orang yang menyia-nyiakan teman. Terima kasih untuk sahabat saya yang hadir pada malam ini, Wulan Guritno, Mas Vito, Mas Ipong, Pak Ikhwan, Ubaidillah, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskining, Dasmula, tidak ada motivasi dan merasakan. Kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang bagus. Tonton terus bukan tonton dengan cara hukum wakat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu dapat tunggu arwana suasana lebih ceria, andai bukan empat mata hati senang tak terkira. Pemirsa, langsung saja kita sambut co-host dan host yang super seksi dan fenomenal, Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Buan Bat. Mana suara
penontonnya pada malam hari sangat luar biasa. Ini benar-benar elegan dan eksklusif sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata maupun gaib. Kita sapa dulu penontonnya ya. Sebelah kanan dari mana? Dari Lindu Aji. Luar biasa, Lindu Aji. Enak ya Mas itunya ya. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Siapa kita? Nanya dirinya sendiri lupa dia. Siapa kita? Biasanya orang kalau sering lupa tuh biasanya jarang mandi. Dan satu lagi Mas, jarang mandi sama jarang gosok gigi. Karena yang teriaknya giginya udah habis. Tapi beliau-beliaunya ini adalah sahabat-sahabat saya juga luar biasa. Iya. TS semua Mas ya? Apalagi Mas Ikhwan sama saya Mas dulu. Ikhwan, Nanti beliaunya juga hadir di sini nanti. Itu sejarah proses bagaimana perintisan, proses alami natural yang hawa murni yang benar-benar akhirnya dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semangat hidupnya itu tidak pernah lelah, tidak pernah namanya bilang capek atau bilang negatif, semua positif. Luar biasa. Dirimu nyapa kepada wanita-wanita cantik Indonesia. Asik. Ini salah satu penonton favorit gua Mas. Ya. Yang mana Pep? Ada yang difavoritin nggak? Yang kumisnya tebel itu. Cewek kumisnya tebel. Kayaknya di belakang nomor 2 sebelah kiri ya. Belakang nomor 2 Mas itu laki juga Mas. Itu laki. Itu laki, orang jakunnya aja gede banget. Tapi dia kalau udah pegang HP, aduh nggak pernah kayak diiketin itu HP-nya, nggak pernah lepas gini. Mau update status ya. Sudah. KTP-nya aja statusnya kan menikah atau belum menikah, statusnya masak apa hari ini. Ya sudah, nih yang tengah selalu membeli semangat. Iya. Setiap episode. Oh. Ya udah, nih yang tengah dari mana? Dari Indonesia Cantik. Vega siapa yang sebelah kiri Vega? Oke ya, yang bajunya Semangat. sama aku, semangat ya. Oke, yang sebelah kiri biru-biru dari mana? Wong itu Galuh dari Palembang. Yang sebelah kanan dari mana? Reketek kuek. Ngomong gelepotan nggak jelas. Itu Dari mana? mana? Kuek kuek kuek. Buang. Paling belakang mana? Dari mana? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ini menggambarkan kemeriahan di Studio 9, bukan Marmata Trans 7. Betul. Ya. Suasananya sangat meriah dan bebek ya. Meri itu anaknya bebek. Jadi udah meriah bebek ya. Jadi banyak ya. Kayak kuis ya Mas. Dari mana? Ini gerombolan pasukan huru hara. Hara huru. Ini dari semua penonton Mas. Iya. Bagian sini yang aromanya paling khas. Baik, tema kita pada malam ini temanya sangat luar biasa, inspiring untuk pemirsa di rumah maupun studio dimanapun Anda berada, yaitu The Beginning of Tukul Arwana. Apa? Nah, ngomong-ngomong beginning ini apa? Gue juga tahu. Aku baca tema tapi nggak tahu artinya. Beginning itu apa? Beginning itu ya begitu tuh ya. Makanya lain kali jangan bahasa Inggris doang, pakai artinya di bawah. Udah tahu host kita pinter banget. Bahasamu menghina banget. Beginning apa Beginning artinya? itu Mas. Hah? Awal mula. Jadi mungkin di episode ini Mas menceritakan tentang awal mula lu, dari mulai misalnya dari kelapa dikasih
ini kerja di lu gitu loh. Emang mau bikin kue putu apa? Kue putu. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Kalau panjang mulutnya siapa? Kalau lebar mulutnya siapa? Pemirsa. Dari Semarang seneng datang ke sini, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong udah foto-foto sama artis dari tadi ya. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita cantik, seksi dan bertalenta, dan ia merupakan wanita yang pernah menoreh sejarah dalam hidup saya. Dan kabarnya malam ini ia datang bersama pasangan barunya. Penasaran? Langsung aja kita sambut Wulan Guritno dan Wiryanto. Kowe to sing teko to. Resmi pasangan romantis. Katanya jeruk purut yang ini bukan hanya sahabat, udah saudara juga. Dulu waktu saya nggak punya duit, dia ngasih duit. Saya sakit didatangi, disuntikin sama dia. Oh iya Mas, bener Mas. Nanti ceritanya banyak. Saya nggak mandi-mandi, diseret suruh mandi, semprotin. Emang saya mobil apa? Balik ke jangan cengas-cengas. Ini temanya inspiring. Diambil sisi positifnya biar kamu hidupmu bisa berubah juga. Berubah jadi orang. Ya berubah nasibnya. Maaf Mbak Wulan, ini ngurusi ini Bengkoang sama Timun. Selamat malam untuk Wulan Guritno yang sangat luar biasa. Selamat malam Mas Tuku. Lama tak jumpa, dirimu semakin cantik saja. Dan sahabat serta saudara saya Ipong, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah sehat. Ya memang suaranya kayak gitu, tapi duitnya nggak ada serinya. Maksudnya tuh artinya tuh banyak. Palsu. Nyimpen banknya aja di Swiss. Swiss ora jamul ya. Mas, kue ora jamu. Iya. Aku gini-gini orang Jawa tahu bahasa Jawa. Oh, kamu Solo ya. Kue ora jamu. Jamu Godong teh. Semik dilempar pakai kayak gini.
enggak, bentar, ini acara bukan apa topeng monyet. Udah. Anak saya nonton loh. Bapaknya nyari duit kayak topeng monyet. Balik Mas, biarin anak Jovan nonton. Itu orang sepedanya Jovan dipinjam. Anaknya yang ngajuin malah. Mas Tukul bisa sampai di titik ini perjuangan panjang ya. Luar biasa. Luar biasa, jatuh bau ini ya kan, batu sandungan ini. Tapi terakhir jadi topeng monyet lagi. Harusnya mereka malu karena yang nyari duit monyet. Jadi yang ngasih makan monyet bukan orang kan. Iya Pak, Bapak ngomongnya apa aja. Itu Mbak Wulan dulu nih, sebentar ya Mas Ipong ya. Siap, Pak Ipong sebentar ya. Melihat dirimu, saya jadi ingat kenangan kita waktu kita main film bersama. Waktu itu dirimu merasa sulit untuk melakukan sebuah adegan. Adegan apa dan kenapa? Ini Mada kenapa ketawanya geli banget? Saya ingat ya. Lo film saya ngetop lo, otomatis romantis itu. Sebenarnya main film sama Mas Tukul itu paling sulit sih menurut aku gitu. Kenapa? Adegan cipokan itu kali ini. Nyangkut loh. Nyangkut. Kamu yang sengaja ngendolin gitu. Katanya nyangkut Pak Ipong. Iya, aku mau kawin lagi. Kalau waktu itu kan aku belum nikah lagi, saya udah nikah lagi, suamiku nonton. Iya. Karena ini menceritakan yang belum aja dulu. Iya. Gimana Pak Ulan? Ya jadi adegannya itu adalah, ini kan pokoknya aku tuh merasa sedih banget karena suamiku tuh tidak aku nggak merasa dia nggak care sama aku lah gitu. Jadi aku ceritanya harus nangis gitu. Harus nangis gitu. Nah sedangkan kalau dengan lawan main aktor lainnya sih ya udah, dengan dia memancing kita kan, lawan main kita bagus, kita pun terpancing gitu kan lawan main. Lah ini suruh nangis tapi mukanya Mas Tukul, aku tuh kayak aduh. Karena nangisnya tuh bener-bener kayak apa dia kayak Mas ya udah pulang, kalau nggak salah ya udah kalau gitu pulangin aja aku ke orang tua aku gitu. Oh iya praktekin. Itu adegannya memang itu, maaf ya, itu scene yang paling menurut saya, scene yang paling susah, yang sulit, yang saya anggap ini mungkin di atas 5 take atau 19 take atau 12 take. Tapi ini one take oke langsung bungkus keluar. Enggak, one take oke-nya karena apa? Tadinya ulang terus kan nggak bisa aduh gimana. Terus akhirnya ya udah sutradaranya bilang kita cari solusi deh gitu biar one take, karena kita ngejar scene yang lain. Solusinya. Jadi ini mau masuk ke sini, pandangan aku di sini. Tangan lo. Ini maaf ya, ini pelan-pelan ya. Ini kenal itu kecepet. Ini modal loh. Apa ya waktu itu dialognya? Pokoknya waktu itu dialognya kamu tuh takut kehilangan aku banget lah. Ceritanya memang begitu. Itu kan cerita. Tuh, ceritanya. Tangan belum. Rolling Pep. Kamera. Siap ya. Jangan. Jadi kalau nggak salah kita filmnya udah lama banget ya, berapa 9 tahun lalu ya? Iya, sudah 9 tahun lalu, terus dialognya. Tapi diputer-puter kalau nggak salah tuh Mas Tukul tuh jadi businessman hits banget. Orang kaya yang sibuk. Ya orang kaya. Jadi istrinya tuh sedih, ditinggal terus di rumah, cemburuan gitu. Cemburuan. Yuk. Jadi Mas Tukul yang nangis. Udah. Tenang dulu, tenang. Mas nggak pernah punya waktu buat aku, ya udah kalau gitu pulangin aja aku sama orang tua aku, ke rumah orang tua aku. Kalau aku ingetnya yang ini.
Ya dulu gitu, jadi ketawa belum ketawa. Iya, geli, nanti ketawa geli. Geli sama jijik. Geli sama jijik ya beda, Pak. Jadi aku akhirnya berhasil ya. Berhasil, terus akhirnya suami istri baikan, terus pelukan, terus cium. Oke, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Tapi aku ingatnya waktu saya ngasih bunga itu loh ya. Itu pintu itu ada pintu nih. Masih ingat namaku dulu nggak? Namanya apa dulu? Siapa? Namanya Warsi. Orang kaya Warsi. Terus bahasa Inggris. Gimin. Ini saya bawa bunga. Bunga. Ulan, I want to talk. I want to talk. Pemirsa, seperti apa kisah saya saja? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Kembali ke Mas Tukul. Laptop mau nanya ke Mas Ipong dong. Emang bener ya kalau dulu Mas Tukul pernah susah banget disuruh mandi, sampai digotong 3 orang. Gimana ceritanya? Asemi buka kartu. Sampai digotong. Waktu itu kan kita kan mau lomba di Jakarta, terus nginep di Klender, ya toh. Lomba lawak. Kita berempat, di lomba lawak berempat, kita sudah bangun semua, tinggal dia yang belum bangun. Dibangunin katanya, awakku loro kabeh. Awakku loro tuh kan badannya sakit semua. Ya, kita bertiga nggak sabar, wong ini jamnya kan sudah mau habis. Kita gotong aja, kita bawa ke sumur pompa, sudah semua. Bener, saya ingat saya di tempat itu, saudaramu itu tahun berapa Mas? Tahun 83. 83? Ya. Udah berbentuk begini tapi? Belum begitu sempurna. Belum begitu sempurna. Masih dicicil. Masa belum begitu sempurna? Ya dulu memang bener apa kayak saya rasakan yang males banget itu disuruh mandi itu diseret 3 orang itu diangkat di sumur pompa dipegangin. Mana tuh ada Bagong, ada Ipong, ada digosok gitu ya? Pakai sikat WC apa pakai? Udah amat. Enggak. Sikat WC. Pakai apa? Pakai abu gosok. Memang saya ini panci apa? Tapi alhamdulillah setelah mandi terus ikut lomba, alhamdulillah kalah. Kalah. Yang menang Bagito waktu itu. Lomba lawak Sri Mulat, aku masih ingat itu di ini Senayan sini. Alhamdulillah kalah jadi menang tadi. Loh enak itu kalah dulu, akhirnya menang di belakangan. Jangan menang akhirnya kalah. Betul. Betul nggak? Iya betul. Kadang filosofi itu nggak pernah nangkep. Ya tapi jangan juga nyontoin biar nggak mandi dong Mas. Mandi tetap. Terus ya sekarang anandofatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman. Jadi kebersihan itu adalah menjadikan kita bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih semua. Balik sosokan. Dulu mandi pakai apa Pak? Air sumur. Masa sekarang gaya pakai tisu mandinya? digosok gitu ada tisu berapa ini? Lap mobil. Kanebo ya Mas? Untuk Mas Ipong lagi tuh Ulan. Gak apa-apa, Mas Ipong dulu dong. Bintangmu masih Aries ya? Masih lah. Ya, udah pindah, habis kontrakannya. Masa masuk ke kandungan ibu lagi, lahir lagi. Cantiknya nggak hilang-hilang. Maaf ya Mbak Wulan, dulu aku sangat ini berwibawa sekali karena muka itu face itu ada 4 ya, koralois, fermatik, sanguin dan melankolis. Kalau Mbak Wulan itu kan fermatik keras tapi sebetulnya hatinya lembut baik. Bener.
Orang kebanyakan ketipu dengan wajah. Wajah-wajah yang koralois atau vermatik itu nyolu, berarti nyolu. Namanya apa bahasa Indonesia nyolu itu apa ya? Apa Mas? Merayu. Jadi memang benar akhirnya satu frame sama dia jadi lancar dialog saya. Widih. Sayanya yang nggak lancar. Ya, tapi kan akhirnya filmnya top. Iya, top. Itu yang dirasakan apa sih Mbak pada saat berhadapan sama dia? Patung berhala. Bukan hanya Ya lawan lainnya. Ibaratnya film. Aku baru inget namamu di film itu. Dave ya? Dave. Gue ingat. Gue nonton. Itu film kedua saya nanti Basic Instinct berdua. Basic Nggak fokus aja, nggak konsentrasi, udah konsentrasi udah. Kan biasa kita sebelum take itu kita konsentrasi dulu ya kan, kamera roll gitu. Ini udah kita rasakan gitu kan, supaya pas action tuh nggak patah gitu, tapi kita udah masuk ke situasinya gitu. Lihat muka dia gitu, gagal lagi gitu kan. Lucu sebenarnya. Dan adegannya sedih banget bener-bener yang dimana sih istri itu yang bener-bener tersiksa karena suaminya tuh nggak peduli Terlalu sama sibuk dia. ya. Sibuk bisnismen. Iya. Sampai nggak sempat ngurusin Tapi itu muka, adegan yang paling aku suka ya waktu barengan sama kuda itu asli mirip banget ya. Ada. Adegan itu nggak ada, cuman dia doang yang mirip kuda. Ada bersihin tapi nggak mirip saya dengan kuda. Masih Nonton lah. Pasti dipaksa ya? Enggak, orang itu pas film itu muncul bioskop kan biasanya penuh, ini pada pangku-pangkuan sampai bel. Gue masih Pong lagi nih. Kita semua penasaran nih Mas Ipong. Kabarnya Mas Ipong merupakan sahabat dekat Mas Tukul sejak di lomba lawak dahulu nih. Bisa ceritain nggak sih asal muasalnya? Kok GR nanyain tentang diri sendiri? Nah ini tak suruh Apaan belum suruh. Belum Mas, belum. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu dia ikut lomba lawak di Semarang. Dia grup, saya perorangan. Dia menang, saya juga menang perorangan. Dia grupnya sama Joko Dewo ya. Iya. Saya perorangan. Karena nggak ada peserta lain kan. Cuma berdua. Habis menang, terus kita bergabung sama Paguyuban Lawak Semarang. PLS namanya. PLS. Terus ngadakan lomba lawak, rapat. Akhirnya dia yang disuruh untuk menjaga pendaftaran. Menjaga pendaftaran lomba. Oh, yang jadi jaga itu penjaga. Terus Pak Ipong Dengan komisi 20% setiap pesertanya. terus. Wah, Ini malu. Ceritain orang banyak malu. hari pertama jaga nggak ada yang daftar. Nggak ada yang daftar. Hari pertama. Takut orang mau daftar. Saya jam 2 datang, tuk, Kul, kamu kok lemes kenapa, Kul? Aduh, Pong, aku belum makan seharian. Gila ya. Yang gua dengar cerita lu bahagia banget ya. Bahagia apa? Ini malah justru membuat pemirsa di rumah Mas Studio itu inspiring, Bebe. Puasa baru lebaran, nggak mungkin lebaran tanpa puasa dulu. Iya, betul. Jadi harus dengan proses seperti itu. Akhirnya kita jadi lebaran. Kayak lebaran itu sebenarnya tiap hari. Lebaran itu bekerja, gajian itu baru lebaran. Puasa itu bekerja apa? Puasa itu bekerja, gajian itu lebaran. Jaga dari pagi. Saya pikir kalau ada yang daftar kan dapat duit bisa untuk jajan. Nggak ada yang daftar. Orang itu pedagang di depan saya pada utang tuh. Gua cuma ngeliatin tuh. Akhirnya makan. Ya ini data. Pak Ipong, waktu itu memang berapa biaya pendaftarannya? Kan dapat 20%. Yeah. Biaya pendaftarannya masih inget nggak berapa Pak Ipong? 10.000. Berarti kalau dapatnya 2.000. Oh, udah 2.000 kagak dapat.
Aku masih ingat itu di depan Wisma Pancasila waktu dulu ada Wisma Pancasila di Simpang 5 itu. 2000 udah lewat loh daftar ini lewat doang. Bagian salah, lu yang Malah orang lewatin cuma ini apa? Mas, kalau lu yang jaga, orang salah persepsi, bukan daftar lomba lawak, kayak lomba uji nyali. Tahu sendiri dulu baunya saya kayak apa. Sekarang aja masih. Oh iya, mungkin ada yang mau diomongin. Iya Mas, ini ada ini nih Mas Tukul, kalau ngomongin soal masa lalu Mas Tukul, tim kreatif bukan empat mata yang luar biasa ini, kita punya ilustrasi kenangan Mas Tukul dari zaman Bahla dan bersama sahabat-sahabatnya Mas Tukul juga sama Pak Ipong. Nah, seperti apa? Kita lihat cuplikannya. Ini dia nih Mas. Aduh, muka gue nih. Tukul, jam berapa ini Tukul? Ayo buruan. Hai, 9:30. Hai. Kir, siap. Panggilan pada Mr. Tukul. Konopi. Hei, Kamu kemana aja? ke bawah Pak, nunggu di lobi. Mobilnya mana sekarang? Di bawah Pak. Perhatian, Mr. Tukul diharap ke atas. Saya ke atas Pak, mobilnya di bawah. Alah, iki sama bogong aja Bapak iki. Bong, baca koran aja sampai iki. Ditutup. Terus? Aku ada job. Job ngelawak. Kita datang kemari. Hari ini tunggu. Sabar aja. Kul, mana sih lama banget? Ya, mau sabar tuh, tak ketuk aja ya. Ya udah, itu kan. Pak, assalamualaikum. Pak, tuh kan ada orang lagi. Saya dari grup lawak loh Pak. Kapan grup kita dipanggil loh Pak? Udah 3 jaman kita nunggu loh Pak. Oh, acaranya sudah selesai. Lagian di sini kan nggak pesen grup lawak. Gimana sih Kul? Itu apa sih? Ya itu, yang sopir itu saya ngalami juga itu. Ceritain Mas. Lu dipanggil? Ya, panggil. Tukul ditunggu di pintu depan. Tukul ditunggu di pintu. Oh, udah terkenal saya. Baru merantau kok udah nama saya udah terkenal, aku nggak tahu. Nggak taunya saya langsung datang aja bawa sendirian nggak bawa mobil. Terus majikan saya bilang, loh mobilnya mana? Tadi kan katanya Tukul ditunggu di pintu depan, ya saya datang ke depan, tapi sama mobilnya. Mas, itu namanya karkol. Dipanggil drivernya paham ya. Udah Gimana? Terus itu yang acaranya udah beres. Tadi udah beres. Ini Bang mungkin bisa diceritain. Gimana? Itu pada waktu itu kan saya didatengin sama Tukul. Pong, Didatengin malam-malam. Bukan didatengin. Maghrib. Horor banget ya. Pas Jumat Kliwon. Pong, besok ada job main lawak. Ini di sana di dekat stasiun Tawang, Bonarjo. Oke. Berangkat. Utuk-utuk naik Honda kecil itu. Serundul tahun 69. Tahun 69 tuh sana ke tempat orang punya kerja itu tuh. Kita nunggu.
nunggu acara demi acara, kita nunggu kok enggak dipanggil, terus kita nunggu lagi, akhirnya lama loh. Nah saya tanya sama yang punya rumah, Pak, lah ini dagelannya kapan? Loh siapa yang undang dagelan? Jadi saya ndak ngundang lawak. lah jadinya itu acara apa? Kok bisa ada? Nggak tahu dia ternyata perang sendiri. Mas. Ya mungkin saking hausnya nggak dapet job. Gimana sih? Punya prestasi, Halusinasi ya gitu. punya potensi, tapi kok nggak ada yang manggil-manggil. Atau ada kebetulan ada kayaknya ada orang ngabari, mungkin belum deal ya sistemnya kali, tapi aku sudah ngabari Mas Ipong untuk berangkat. Tapi alhamdulillah Pong ya. Ya akhirnya bisa jadi kayak gini kayak gitu. Iya Antara lain itu. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan mantan bos saya waktu muda ketika saya masih menjadi seorang kenek. Langsung aja kita sambut Ikhwan Ubaidillah. Berubah-ubah menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hanya tak mudah berubah jadi indah. Ini ngapain? Aus. Gitu mulu aus. Minum dulu. Sini Mas. Bodyguard. Bodyguard suruh kemana nih Mas? Bodyguard sini Mas. Apa sih? Belakang. Afre mah belakang. Afre. Ini bodyguardnya kayak Ari Lasso malahan. Balik galak. Kirain Agung Hercules. Jangan sembarangan ya Mas Ikhwan ini loh. Ikhwan. Alhamdulillah ketemu Mas Ikhwan ya. Selamat malam untuk Mas Ikhwan, selamat datang di Bukan Parlemen. Apa kabarnya nih? Baik, Mas Tukul. Tenang, orangnya slow tapi berkualitas. Wah, kayak kamu gerakannya banyak, makanya banyak. Tapi kerjanya sedikit. Ini tenang tapi akurat, tidak berlete-lete. Ini Mas Ikhwan ini dulu waktu saya polos orangnya, belum ngerti. Suruh nggak taunya tuh nagih duit. Aku boncengan gitu sama dia, wow, nggak tahu dia ada goloknya. Ini apa Mas Ikhwan? Golok. Jangan macam-macam makanya. Ya kataku Pak orang Mas Tukul yang suruh itu. Suruh maju gitu. Aku nggak ngerti ya Mas Ikhwan. Mas Ikhwan kan di Segeni di Semarang lah. Begitu dia orang datangnya mesti bayar. Ayo loh, kayak anak buahnya segitu buahnya coba. 1 lawan 30 orang loh kayak. Kamu mana anak TK beraninya ya? Balik galak. Untuk Mas Ikhwan dulu ini, laptop penasaran kalau boleh tahu dulu gimana sih ceritanya Pak Ikhwan bisa menerima Mas Tukul sebagai karyawan dan apa yang Bapak lihat dari seorang Tukul waktu itu, monggo. Saya waktu itu lihat Mas Tukul itu kasihan. Karena apa? Pak Iwan ya gimana? Kasihan ya. Mas Tukul kasihan itu. Dia luntang-lantung. Ya luntang-lantung. Begitu saya lihat orangnya kok ini apa? mau bekerja. Setelah itu saya ngomong, Mas Tukul mau kerja apa? Ya kalau seadanya aja sana. Bisa nyopir dah? Ya coba-coba. Malah nyopir nabrak ini. Gak punya SIM. Punyanya surat izin mingkem.
setelah nabrak itu saya ngomong, Mas mau ditabrakkan lagi? Enggak, saya akan bisa nyupir. Setelah dia belajar cari SIM aja nggak punya duit. Saya ngomong harus nyupir harus punya SIM. Nah, terus akhirnya saya ngomong temen dapat SIM. Setelah dapat SIM, ya gitu, kerja sering terlambat. Saya ngomong, bisa aja lu sama orang. Tepat waktu. Tapi terlambatnya itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya gini, karena rumahnya dia sama kantor tempat kita kerja itu kan jauh. Karena harusnya jam 8 udah sampai ke kantor. Mas Tukul ini datang sampai jam 8:30. Ternyata 8:30 malam apa pagi, Pak? Keterlaluan kalau sampai 8:30 malam. Lalu terus saya ngomong gini, kalau dia naiknya kan daya sumsi 2 kali, Mas Tukul, dari mulai di panggung, terus itu berhenti kemana, terus baru jalan lagi dari Pasar Johar ke Pemuda itu kan agak kira-kira berapa kilometer? 600 meter lah. Oh, 600 tanggung lah. Habis itu akhirnya minta sepeda. Minta yang kecil gini ya, Pak. Sepeda itu biar kerjanya tepat waktu. Melunjaknya baru kerja, telat minta beliin sepeda. Iya, minta sepeda roda 5 lagi. Saya berangkat lebih awal itu lebih terlambat tuh karena waktu datang ke pagian tuh kantornya masih tutup gitu loh. Jadi tak pasin aja gitu. Tapi alhamdulillah. Pak Iwan. Ya habis itu dapat sepeda. Dibeliin, Pak. Ya. Beliin. Ih, baik banget. Udah kerja berapa lama tuh waktu dibeliin sepeda? Ya lama ya, Mas Tukul. Lumayan lah, kurang lebih ada 6 bulan, 9 bulan. Tapi alhamdulillah. Habis itu dia kerja itu tepat waktu. Bahkan yang tadi Mas Tukul ngomong kantor aja belum buka, dia udah nongkrong. Iya, bener ya. Ya, ternyata orangnya itu tepat waktu. Ada lagi Mas, tak dulu. Ya, habis itu kan kerjanya ya. Terus kebetulan kantor ini kan ada perusahaan itu ada uang yang ada tagihan ini Mas Tukulnya. Ternyata tak pikir hanya cuma supir, ternyata ya jago berantem juga. Saya orangnya cemen saya. Kalau apa-apa maju duluan. Aku lari dulu. Nanti dilanjut lagi Mas Iwan. Cak kemana tetap bukan Pak. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kembali di Bukan Pat. Ini kira-kira apa yang terjadi ini? Iya, pemirsa, sekarang Mas Tukul udah siap ya untuk akekah ya? Ini mau ngapain? Sunat apa ini cukup. Jadi saat ini di sini doang, nggak di atas juga. Itu pocong. Saat ini udah bersama kita ada Pak Wito. Ini adalah tukang cukur yang biasanya cukur rambutnya Mas Tukul sejak tahun 1800 ya Pak ya? Enggak, katanya. Salah. 18 belum Masehi. Silakan Pak. Udah. Ini namanya Pak Wito ya Mas ya? Hati jangan sampai kena telinga lo, awas. Udah siap. Pak Wito boleh langsung dimulai. Ini kira-kira mau dicukur bentuknya kayak gimana? Kota amal. Ini ternyata rahasia selama ini. Kenapa mulut Mas Tukul nggak selalu panjang? Jadi dicukur di situ juga ya pas kalian ya Pak ya? Siap, rambut bukan mulut rambut. Pak Wito, emang nggak bawa cetakannya?
Katanya harus pakai cetakan, Mas. Ini mau nyukur apa mau dilihat-lihat nih? Silakan Pak. Pak, sambil Udah, cukur. mana kayak lihat global. Cukurin Pak. Iya, cukur, Pak. Siap, Pak. Bismillah, hati-hati, Mas. Iya. Nggak apa-apa, paling palanya hilang. Jangan dong, Pep. Dikit. Oh, Botakin aja kayak gua Pak. Nah. Ini nggak suka dibentuk-bentuk Yang separuh gitu, Pak. dilanjutin minggu depan ya Pak Wito. Pak Wito, emang kalau dulu nih Mas Tukul sering utang nggak sama Pak Wito? Belum pernah. Nggak pernah utang? Nggak pernah. Itu kalau dulu berapa harganya sekali cukur? Aku kalau 3.000 bayar Renjal 50 minta kemudian 45 saya. 2.000 doang. Berapa dulu kalau sekali cukur Pak Wito? Waktu itu masih tarif 4.000 saya. 4.000. Itu awal tahun berapa Pak? Mulai bentuk 92. 92. Iya. Dari dulu kepalanya berubah nggak Pak? Atau tetap begini? Dulu rambutnya hitam, sekarang udah putih. Putih itu namanya mahkota kebijaksanaan. Jadi kalau tak semir hitam, berarti saya nggak mau meninggalkan dunia hitam. Makanya biarin aja ini. Modelnya selalu gini Pak Wito? Iya. Nggak mau model lain Pak? Mau dipanjangin sebelah gitu? Atau mungkin model jajaran genjang gitu Pak, nyamping? Ini kayaknya pekerjaan yang paling kurang ajar ini tukang cukur ini. Kepala orang dipegang-pegangin terus. Kalau nggak dipegang gimana Mas? Pak Wito? Ya. Oh emang benar dulu waktu cukur Mas Tukul biasanya sambil dicukur sambil main bom bongkar. Ini langganan jenderal-jenderal loh, jangan sembarangan Pak Wito. Di mana Mas Tukul Pak Wito? Pak Sigit Sudarmanto langgananya. Pak Sigit. Loh, Pak Matius Salempang langgananya. Tanya Pak Wito. Iya Pak Wito ya. Almarhum Pak Firman Gani juga. Loh, kan cinta-cinta semua. Kalau PTIK itu STIK itu di sana semua Mas. Pak Wito, maaf. Ya, siap. Ini bentuk seperti ini emang permintaan dari Mas Tukul atau emang ide Pak Wito? Ini dulu permintaan ya. Permintaan ya. Sambil ngisi koin di sini ada. Ya. Karena dulu kan Mas Tukul sering cukur di sana, akhirnya jadi banyak nggak pelanggan Pak Wito yang mau cukurnya kayak Mas Tukul gitu? Banyak. Banyak. Sebanyak. Tapi rambutnya doang kan? Mas, mukanya nggak ya. Selama mencukur Mas Tukul ya Pak Wito? Siap. Suka ada permintaan apa Pak Wito? Ada pesan apa biasanya? Pesan atau misal sekalian dipijitin atau diongkosin? Enggak. Saya suka dipijitin. Enggak. Oh, enggak. Geli Mas Tukul. Oh geli. Oh geli. Kalau mah cowok. Iya. Dan sampai sekarang masih rutin Pak Wito ya? Masih cukur. Beberapa hari sekali? Atau Ya, sehari 3 kali? Seminggu berapa? sekali. Seminggu sekali? Sekali. Seminggu sekali. Biasanya kalau cukur jam berapa Pak Wito? Siang-siang, sore-sore? Jam 9 pagi. Harinya Selalu. mesti harinya gimana Pak? Harinya khusus? Beda khusus. Oh, hari apa Pak? Rabu. Oh, selalu hari Rabu. Hari Rabu itu Rabu. pohon itu bisa berbunga, bisa berbunga. Buah akhirnya jatuhin kepalamu Pep. Gua sih. Keren. Pak Wito ya ahlinya ini. Dan sekarang Pak Wito masih tetap menggeluti profesi sekarang ya Pak Wito ya? Masih tetap. Siapa Dulu, tuh dari dulu perancang kayaknya sana? aku juga pernah main ke tempat Pak Wito ya, Oh, yang di pernah. dia di sana ya. Cakapan dari sini loh, Fek, Cakep kelihatannya loh. Fek. Itu belakangnya Pep. Memang wajah saya ciluk banget. Gimana? Kayaknya udah Udah Mas, cukup. cukup Mas. Sudah cukup Pak Wito, nggak usah diberesin, biarin aja botak sebelah. Pak Stop Wito. Mas, nanti malah miring lo cukurannya lo. Enggak. Jadi sesuai nama yang Mbak itu Mas, bibirnya. Oh ahlinya loh Wito ini. Kirain itu. Tapi tempat cukur tempatnya orang curhat. Oh, Biasa gitu. mesti curhat di situ ngobrol. Bisa rata ya kayak lapangan golf. Bukan lapangan golf. Apa? Bener loh Pep, rata kayak lapangan futsal. Gimana Pak Wito? Udah Pak Wito? Sudah oke? Telinga udah rata? Udah. Dikit lagi nih. Tapi kalau komis emang nggak pernah cukur ya Oh, Mas? enggak pernah. Enggak. Emang nggak ada juga. udah Gigi berapa tak lama? suruh nyukur nggak bisa dia. Oke. Ayo Wito. Udah kembaliannya mana Pak Wito? Belum bayar. Kembali. Oh, belum dong. Enggak, saya nggak pernah minta kembalian. Tanya Pak Wito. Iya, betul. Ya masih nyegoceng lebih 1.000 doang. Saya pernah minta kembalian Pak Wito. Sekarang tarifnya berapa Pak kalau sekali cukur Pak? Sekali cukur berapa Pak Wito?
Tarif standarnya nih Pak? Standarnya 25 juta. Ribu. Tapi kalau aku ngasih 300, 400. Ah, ini. Bener? Bener. Itu Lu bohong lu. Sorry, masa Tom Cruise bayarnya 50? Mas Ukul itu kalau habis syukur ingin temen saya yang jahit, bengkel segala tanya udah nyarap belum? gitu. Kalau ngomong belum langsung gerogokan. Mesti saya tawarin itu. Sampingnya kan ada bengkel, ada Bengkel apa Mas? jahit. Suruh, Bengkel, udah makan belum? Belum, suruh pada makan. Dibayarin? Ya pasti itu ya. Sampai yang lain lo ikut makan juga. Ya. Pak Wito kembali ke laptop dulu Pak Wito. Kalau kondisi kayak gini juga nggak apa-apa Wito. udah Pak. Lo bawain laptopnya ke sini ya. Kasih Pak. Yuk, kembali sana ya. Tepuk tangan tuh Pak Wito. Rata loh. Bagus loh. Profesional. Rata loh cukurannya. Wow, tepuk tangan tuh Pak Wito. Lagi. Masih Pak Wito. Pak Wito. Ada Pak. Pak Wito perfeksionis ya Pak? Iya. Saya pengen dicukur juga Pak Wito. Boleh. Nih kayak gitu. Kayak bocah ya. Diandukin. Tepuk tangan. Yo Wito, benar. Ini biar diurusin sama Madi nih. Dek, tolong Dek. Ayo, ya ini ya. Sini Mbak masuk aja Mbak, apa-apa. Kembali ke laptop. Iya Wito. Silakan Pak Wito. Mbak, saya duduk Pak. Sini Pak. Salaman. Salaman. Ada istri Mas, ada istri itu Mas. Oh ada istri. Ada istri. Ternyata sama Mas saya. Loh, ini termasuk kelompok PSSI. Persatuan Suami Sayang Istri. Takut juga. Sayang PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Kembali ke luar biasa sekali. Mbak Wulan, gimana nih menurut dirimu sama rambut kotak amal saya udah keren belum ini? Unik. Ya, kayak pemeran film Speed ya. Ini pertama kali. Keanu Reeves ya. Pertama kali dapat inspirasi dari mana? Terus nggak pernah selalu begini kan rambut ya? Ya itu tadi Keanu Reeves itu tadi film Speed itu loh. Speed apa? Speed Tank. Biar lebih seger gitu loh. Jadi mengingatkan orang-orang itu harus banyak sedekah. Karena uang kita juga ada uang orang lain, kebahagiaan kita juga kebahagiaan orang lain. Betul. Kamu kalau ada kotak amal, ada uang 152.000, mesti yang diangkat mesti 2.000-nya. Tapi begitu ada penyanyi dangdut, nyawelnya yang merah-merah. Kembali ke Tahu. tahu. Aku ngikuti ya. Awito. Siap. Menurut investigasi laptop sebelum bermodel kotak aman itu seperti sekarang Mas Tukul pernah bermodel rambut polem alias poni samping, gimana ceritanya mungkin? Waktu belum kotak itu Mas Tukul rambutnya itu kan modelnya panjang polem gitu kan. Panjang polem. Polem tuh gimana maksudnya? Ada fotonya nggak? Miring, ada. Blek minggir loh. Ya, blek minggir terus blek lincung loh ya. Miring gitu ya Pak? Iya, miring. Tapi terus tahun 93 saya udah mulai agak pendek-pendek gitu. Ya, lebih fresh kalau ngaca seger. Itu. Loh. Malah kayak Pak Tarno ya. Matanya kayak orang cacingan. Kembali kan. Untuk Mas Ipong kerja sekarang ini kembali ke benang merah. Ngomongin lagi tentang masa lalu. Laptop dengar karena dekat dengan istri Pak Ipong, Mas Tukul, jadi sering ke rumah untuk makan siang. Bener nggak ini? Oh iya, dia itu kalau ke rumah
pas lapar langsung ke dapur, makan siangnya senengnya oseng-oseng kacang. Kacang apa, Pak? Kacang panjang. Sama sambel bawang. Sambal bawang. Langsung aja makan, tahu-tahu pong, aku mangan pong. Gitu. Saking laparnya yang jarang makan. Dan kalau saya tidur itu malam-malam pulang itu aku tidur kan nggak punya rumah, udah nggak punya rumah, akhirnya lari ke rumahnya Ipong, tahu-tahu udah tidur di belakang rumah, lewat belakang. Pak Iwan, menurut investigasi laptop dulu kan Mas Tukul pernah menjadi penagih utang nih, bener nggak sih? Iya. Apa Mas? Pernah nagih sama saya itu kan saya belum ngomong dia sudah pukul kosong loh. Kita nagih enggak perlu pakai kekerasan. Kita pakai apa ngomongan aja. Gitu dong, pasti bayar. Tapi itu ternyata ya tetap bayar berkat Mas Tukul ini. Itu diajak karena wajahnya angker, Pak Iwan. Nah, lihat Mas Tukul ini ya, saya aja terus teman saya marah, ketemu Mas Tukul jadi nggak marah. Maka yang ditagih ini nggak tahu ternyata nggak pakai ini cuma Mas Pukul main pukul, tapi ternyata terbayar Mas ya. Kalau Mas Ikhwan itu ahli bela diri, jadi Mas Ikhwan ini bela diri apa aja bisa. Mau tendangan muter 7 yang taekwondo kayak apa, Muay Thai juga ya? Iya, dia beliaunya itu ahli. Makanya anak buahnya mbak seger-seger semua sehat semua. 1 orang banding 30 orang. Nih, tekuk kamu. Ini Mas Iwan. Nanti ngobrol lagi Mas Iwan. Ini kayaknya durasinya tadi. Pak Wito sebentar Pak Wito. Oh, mandi dulu nggak apa-apa. Jangan ngomong. Oke, masih dibuang Pak. Jadi enggak ya. Pemirsa, ada pepatah mengatakan bahwa orang yang paling lemah adalah orang yang tak bisa mencari teman, tapi yang lebih lemah dari itu adalah orang yang menyia-nyiakan teman. Terima kasih untuk sahabat saya yang hadir pada malam ini, Wulan Guritno, Mas Vito, Mas Ipong, Pak Ikhwan, Ubaidillah, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskining, dan sekolah tidak ada motivasi untuk menanyakan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang bagus. Tonton terus bukan tonton dengan cara hukum ini. Lihat kami di layar kaca.